Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin wa ja'alna minan najihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga seluruh para dosen yang hadir, para mahasiswa kami, baik yang mahasantri ataupun mahasantriwan, mahasiswati, mahasiswa semuanya, dan seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Insyaallah semoga kita selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang ini kita bisa kumpul kembali dalam rangka, kalau Pak Rizkan tadi nyebut kajian Ramadan, ya saya singkat aja lah, itu kultum ini sifatnya kasmaran, ya. Kasmaran, kajian seputar Ramadan. Nah, kajian seputar Ramadan. Jadi setiap malam kita ini kasmaran terus, ya, kajian seputar Ramadan. Nah, kasmaran gitu. Bapak Ibu serta saudara sekalian, mohon izin pada guru-guru dan para ustadz-ustadz yang lainnya, saya didaulat, sebenarnya jadwal saya Rabu yang lalu. Ya, ini diingatkan aja oleh panitia, hari ini Pak jadwal gantinya. Nah, ini mikir siapa lah yang ingin disampaikan ini, ya. Saya tanya-tanya, mungkin tafsir ini sudah, ayat ini sudah, ya. Jadi bukan perlu kajian tafsir, hanya sedang kajian Ramadan saja, ya, walaupun referensinya kitab-kitab tafsir, gitu. Saya pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan juga tentang Lailatul Qadar. Dari surah Al-Qadar anak kita bahas, ya. Kita bicarakan, berbicara tentang surah Al-Qadar ini, ya, Al-Qadar ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Al-Qadar, surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam membahas ayat ini, Bapak Ibu serta saudara sekalian, sempat saya buka-buka beberapa kitab tafsir. Jadi pertama tafsir yang sangat sederhana sekali, tafsir Jalalain, ya. Kemudian ada tafsir yang lebih luas dari itu lagi, biasa orang sarannya tafsir Jamal. Ini ada juga tafsir Al-Khazin, ya. Tafsir Al-Khazin yang nama asli kitabnya itu Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil, karangan Al-Khazin. Bahauddin apa nama lengkapnya? Al-Ma'ruf bil Khazin, terkenal dengan Al-Khazin. Itu lebih luas dan saya sempat lihat-lihat, nengok-nengok ataupun mempelajari, ya, dari dua referensi itu ditambah dengan referensi kitab tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab. Bapak Ibu serta saudara sekalian,
bulan Ramadan memang bulan banyak memiliki keistimewaan. Antara lain nuzulul Quran dan juga ada Lailatul Qadar di situ. Agar pembahasan kita lebih terarah, kita bentuknya pakai sistem kita rumuskan dulu beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab sama-sama. Apa itu pengertian Lailatul Qadar? Yang kedua, bagaimana Lailatul Qadar itu masih adakah atau tidak? Yang ketiga, apa tanda-tanda kedatangannya? Yang keempat, siapa yang berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Dan yang kelima, apa ibadah yang perlu kita lakukan, kita persiapkan? Jadi apa pengertian Lailatul Qadar? Masih adakah Lailatul Qadar itu? Kemudian bagaimana tanda-tanda kedatangan Lailatul Qadar? Kemudian yang keempat, siapa yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Dan yang kelima, apa ibadah yang perlu kita siapkan untuk menyambut kedatangannya? Jadi kita bahas dulu yang pertama, apa itu pengertian Lailatul Qadar? Nah, karena kita lihat dalam ayat ini, ya, Allah di ayat pertama surah Al-Qadar ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Jadi diturunkan Al-Quran pada malam Qadar. Al-Quran yang mana? Jadi dalam referensi tafsir yang saya baca, termasuk dalam tafsir Jalalain dan juga dalam tafsir Al-Khazin tadi, itu adalah Quran yang jumlatan wahidah, yang sekaligus, ya, itu diturunkan pada malam Qadar. Jadi Al-Quran itu turun 2 kali. Ya, jadi dalam tafsir Khazin dan juga tafsir Jalalain ini Al-Quran itu turun 2 kali. Pertama jumlatan wahidatan, turun sekaligus, lengkap 30 juz, 114 surat, 6.600 berapa ayat itu, ya. Itu sekaligus, ya. Itu adalah dari Lauh Mahfuz ke sama dunia, langit dunia, ya, dari Allah ke malaikat Jibril di langit dunia. Itu sekaligus, lengkap, jumlatan wahidatan. Nah, kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan munajjaman, berangsur-angsur, dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, itu berangsur-angsur selama 23 tahun, jadi lebih kurang, ya, berdasarkan waqa'i, berdasarkan asbabun nuzul, berdasarkan hajat. Jadi kalau bahasa sederhana saya sampaikan itu, Allah nurunkan malaikat Al-Quran ke malaikat Jibril itu sekaligus, lengkap. Tapi malaikat Jibril menurunkan ke Nabi Muhammad dikreditnya, dikredit dikit-dikit, ya, dikit-dikit. Yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan seterusnya sampai akhir Al-Maidah itu ayat 3, ya. Ayat 6 itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Ayat terakhir. Jadi turunnya Al-Qur'an pada malam Qadar ini adalah Al-Qur'an yang jumlatan wahidatan, jumlah yang sekaligus, yang lengkap, itu pernah diturunkan pada malam Qadar itu. Bapak Ibu serta saudara sekalian jamaah rahimakumullah, jadi kita akan membicarakan apa itu Lailatul Qadar itu. Secara bahasa, Lailah udah tahu kita malam, artinya malam, ya. Jadi kalau ada mahasiswi namanya Lailawati, jadi perempuan malam, itu secara letterlek. Nah, mungkin benar atau tidak, ya. Malam. Sedangkan Qadar itu banyak artinya, antara lain mulia, juga bermakna penetapan, juga bermakna sempit. Jadi juga sempit, juga mulia, juga penetapan. Banyak arti daripada Qadar itu. Ya. Ada artinya penetapan, ya, atau ukuran. Ada juga bermakna ukuran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ada kadarnya, ya, ukurannya, ya. Setiap segala sesuatu itu ayat ditakdir atau dengan takdirnya juga bermakna demikian. Juga bermakna sempit. Jadi qadar itu juga bermakna sempit. Misalnya di dalam surah Al-Fajr itu, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu.
Adapun orang yang kami ujikan, kami qadarkan rezekinya, kami sempitkan, kami batasi rezekinya, itu juga bermakna qadar itu sendiri. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadri? Tahukah kamu apa hakikat Lailatul Qadar itu? Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, di ayat 3 ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang namanya malam qadar itu, Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Dihitung-hitung berapa tahun lebih kurang? 1000 bulan? Sekitar 83 tahun. 1000 bulan. Jadi beramal soleh pada malam hari itu, wah, lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Kelipatan apa nama itu pahalanya itu, kemuliaan pada malam hari itu. Jadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa malam itu mulia? Ya pertama pernah diturunkan Al-Quran juga. Yang kedua adalah karena pada malam itu turun para malaikat-malaikat. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi pada malam hari itu turun malaikat-malaikat warruh. Nah, itu ruh itu adalah malaikat Jibril ya. Jadi dalam tafsir ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril. Pun dalam tafsir Khazin itu adalah Jibril, maksudnya adalah Jibril. Turun pada malam itu malaikat dan juga malaikat-malaikat yang lain dan juga malaikat Jibril itu sendiri ya, padanya dengan izin Tuhannya ya, min kulli amr. Membawa suatu urusan ya, min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi itu pengertian Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, yang kedua kita jawab, masih adakah malam qadar itu? Masih adakah malam qadar itu? Bapak Ibu, ada dua pendapat. Ada dua pendapat, dua versi. Ada yang mengatakan malam qadar itu sudah tidak ada lagi. Ada pada masa Rasulullah, kemudian tidak ada lagi. Ini pendapat yang pertama, seperti dijelaskan dalam tafsir Al-Khazin itu, waqtalafal ulama fi waqtiha, ya, ulama berbeda tentang waktunya, ya, faqala ba'duhum, sebagian pendapat itu ada pada masa Rasulullah, thumma rufi'at, kemudian dihapus, tidak ada lagi. Ini suatu pendapat, malam qadar tidak ada lagi. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat ini sangat sedikit yang berpendapat demikian, tidak populer ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu masih ada terus sampai hari kiamat. Setiap bulan Ramadan sampai hari kiamat Lailatul Qadar itu masih ada. Al-Khazin sendiri membantah pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar tidak ada lagi, cuma ada pada masa Rasulullah itu. Kata Al-Khazin dalam teks ini, itu pendapat yang ghulah, pendapat demikian. Kenapa? Karena kata Al-Khazin, kita dalam hadis disuruh oleh Nabi mencari atau mengintai Lailatul Qadar itu ya pada malam-malam yang ganjil pada akhir bulan 10 akhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita gunakan hadis-hadis Nabi banyak menganjurkan kita mencari, mengintai Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil, pada 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Intailah oleh kamu, carilah oleh kamu malam qadar itu pada 10 malam akhir di bulan Ramadan itu. Maka ada dua pendapat pengetahuan mengatakan tidak ada lagi, sudah habis, rufi'at habis. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan ada sampai hari kiamat, karena hadis banyak menyuruh kita mencari Lailatul Qadar itu. Itu dari segi hadisnya. Kemudian juga para ulama memahami kenapa Lailatul Qadar tidak masih ada, karena dalam ayat ini digunakan fi'il mudhari. Tanazzalul malaikatu warruh.
Jadi tanazzal ini dikatakan fi'il mudhari juga di situ ada makna lil mustaqbal istimrar bersambungan. Jadi akan selalu ada terus. Jadi dipahami demikian oleh para ulama, akan selalu ada malam qadar itu, malaikat turun terus sampai hari kiamat pada malam qadar setiap bulan Ramadan itu. Nah, itu antara lain alasan para ulama. Bapak Ibu serta saudara sekalian, itu yang kedua sudah kita bahas, masih adakah? Jadi ada dua pendapat itu. Yang ketiga, apa tanda-tanda kedatangan Lailatul Qadar itu? Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan tanda-tanda fisik akan kedatangan Lailatul Qadar itu. Ada dalam Abu Daud, Tirmizi, Imam Ahmad. Nah, ini mulai nanti diteliti oleh mahasiswa tafsir hadis atau anak ilmu hadis ya. Ya, memang ada hadis disebutkan secara fisik. Kalau malam qadar itu besok paginya antara lain ya, matahari besok pagi terbit putih bersinar, putih bersih jernih begitu. Itu ada hadis begitu ya. Dan masih banyak lagi. Langit bersih ya, bagaikan bulan purnama, tenang, tidak dingin, tidak panas. Ada beberapa teks-teks hadis demikian ya. Tetapi Bapak Ibu serta saudara sekalian, walaupun hadis ini masih perlu diteliti dan ditahrid ataupun dilihat pemahamannya, hadis ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada yang meragukan tanda-tanda fisik ataupun bersumber dari hadis-hadis seperti tadi itu. Jadi kalau di masyarakat kan banyak pula berkembang itu tanda Lailatul Qadar itu, batang kayu roboh. Kalau belum pernah saya tengok ada roboh belum masuk, air berhenti mengalir ya, beku gitu lagi di WC cuma air berhenti mengalir itu jadi beku. Ini ada ya. Cuman yang jelas isyarat di ayat ini, tanda kedatangan Lailatul Qadar itu adalah tanda malam itu malam qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Hari itu penuh keselamatan, penuh kedamaian, penuh salam sampai terbitnya fajar. Itulah tanda-tandanya. Jadi malam itu agak tenang, agak tentram, salam, penuh kedamaian. Itulah indikator kalau malam itu malam qadar. Tapi kita tidak tahu juga, kita nggak tahu juga secara pastinya itu tanda-tanda ya. Bukan malam itu beribut-ribut, belagu-belagu, nah belum kadar itu kalau jauh gitu ya. Tapi kalau salam, penuh kedamaian, penuh ketenangan, nah itu indikasi adanya malam qadar itu. Nah, itu. Jadi itu itu indikasi tanda-tandanya. Kemudian yang keempat, apakah setiap orang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah setiap orang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya tentu tidak semua. Tentu orang yang mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangan itu, itulah yang akan mendapatkan keberkahan itu. Cuma waktunya kan sengaja dirahasiakan. Walaupun Nabi pernah mencari intalah pada malam yang ganjil pada 10 Ramadan yang akhir bulan Ramadan itu. Tapi dari segi waktu sebenarnya ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan awal Ramadan ya. Itu sengaja tidak dipastikan agar kita mencari. Maka Nabi menduga keras bahwa orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang sudah beribadah dari awal Ramadan, pas 10 malam Ramadan yang akhir dia beribadah, beriktikaf dan berdoa. Nah, inilah yang berkemungkinan akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Cuman kita bisa melihat siapa yang dapat itu, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu siapa dapat Lailatul Qadar itu. Cuman kita bisa melihat secara lahiriahnya orang dapat Lailatul Qadar itu. Ada perubahan, berpindah dari makom yang satu ke makom yang lain. Ada perubahan spiritual dalam kehidupan. Kalau bahasa candaannya lelucon saja itu, kalau sebelum dapat Lailatul Qadar dia jadi buaya, setelah Ramadan, setelah Lailatul Qadar dia jadi buya. Ada perubahan. Kalau sebelum Ramadan atau sebelum Lailatul Qadar dia suka zolim, setelah dapat Lailatul Qadar dia alim. Kalau sebelumnya dia suka baca Quran, setelah Ramadan atau setelah Lailatul Qadar dia lebih suka baca Quran. Ada perubahan, ya. Kalau sebelum Ramadan dia itu jahat, setelah Ramadan dia jihad. Nah, ada perubahan makom, berpindah ke makam satu ke makam yang lain.
mohon maaf bahasa agak vulgar dikit, kalau bahasa Bengkulu, kalau selama kau banyaklah ngaji bekerjanya, setelah Ramadan dia ngaji, bukan ngaji lagi, kira begitu ya. Setelah ada perubahan secara makom yang satu ke makom yang lain, itu indikasi yang dapat kita lihat. Tapi hakikatnya wallahu a'lam bishawab, maka diperkirakan orang yang mendapat itu adalah orang yang sudah beribadah 10 yang beribadah 10 malam akhir bulan Ramadan itu. Nah, apa ibadah yang terakhir? Apa ibadah yang perlu kita siapkan dalam menyambut Lailatul Qadar itu? Ya, Nabi itu beriktikaf pada 10 malam akhir bulan Ramadan itu. Beriktikaf, kemudian kebiasaan iktikaf itu dilanjutkan oleh istri-istri Nabi, ya. Summa takafa ba'dahu azwajuhu, setelah itu kebiasaan iktikaf itu dilanjutkan oleh istri-istri Nabi. Jadi istri Nabi juga iktikaf setelah itu juga. Iktikaf, ya. 10 malam akhir bulan Ramadan itu. Jadi kita perlu mengamal itu. Keamalan yang lain, doa dan sholat. Kemudian Aisyah pernah bertanya, ini dalam hadis ini, ya Rasulullah, kalau kami menyambut malam Qadar itu, apa ibadah yang perlu kami lakukan ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah kepada Aisyah, wahai Aisyah, baca oleh kamu kalimat Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ada yang pakai karim, ya. Nah, bisa juga ditambah dengan teks yang pakai karim, boleh juga tidak, ya. Tapi itu doa yang perlu diperbanyak pada malam Qadar itu. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Ya, intinya kesimpulannya malam Qadar itu masih ada, ya. Setiap Ramadan mari kita berusaha mencarinya, ya, dan mempersiapkan ibadah, terutama 10 malam akhir bulan Ramadan. Jangan sampai orang mencari Lailatul Qadar, yang kita lah yang perlu mencari ikan kadar. Jadi lain didapat nanti, itu lain kadarnya gitu, ya. Jadi mari kita semua memanfaatkan malam ini, malam lebih baik dari 1000 bulan. Terakhir sebelum saya tutup, kenapa hikmahnya Allah berikan Lailatul Qadar ini juga? Antara lain adalah untuk mengimbangi umat-umat terdahulu yang sudah banyak ibadahnya kepada Allah. Sudah banyak ibadah kepada Allah. Jadi umur umat nabi-nabi terdahulu kan panjang-panjang, umur umatnya panjang-panjang, ibadah kepada Allah banyak, lama puluh, ya. Nabi Nuh itu tidak perlu panjang umurnya itu, 950 tahun. Nabi Nuh dalam surat Al-Ankabut itu, ya, 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Maka umur umat Nabi Nuh dikurang seperti itu pula dengan Quran. Nabi Ibrahim juga panjang umurnya, Allah bisa berapa umur? Yang jelas umur 80 tahun baru khitan, baru sunat Nabi Ibrahim, umur 80. Itu dalam hadis. Ikhtatana Ibrahimu ba'da thamanina sanah. Nabi Ibrahim itu berkhitan setelah umur 80, setelah. Bisa jadi 8182, ya. Beliau sendiri mengkhitan dirinya di qudumi mukhaffafah dengan kampak yang ringan. Kampak aja alat penataan. Tahu gitu. Umur-umur Nabi lain juga panjang umurnya. Nah, untuk mengimbangi umat terdahulu yang umurnya banyak, itu ibadahnya banyak, itu maka Allah memberikan keistimewaan khusus. Ada satu malam yang kalau kita beribadah itu sama beribadah 1000 bulan, 83 tahun itu. Itulah malam Qadar, malam lebih baik 1000 bulan itu. Maka ini motivasi untuk Nabi Muhammad. Ibarat tenang wahai Muhammad, saya kasih kamu satu malam bonus yang nilai ibadahnya itu sama dengan 1000 bulan. Bisa menandingi atau menyamai umat-umat terdahulu yang panjang ibadahnya kepada Allah itu. Ya, itu. Saya pikir itu Pak Moderator, Pak Ketua dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian sedikit pemahaman kita tentang manfaat daripada Lailatul Qadar, yang dimana kita ketahui mulai dari awal Ramadan sampai kita nuzul Quran banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ditambah lagi dengan ibadah kita yang mendapat penilaian Lailatul Qadar, itu dinilai oleh Allah sama dengan 83 tahun. Seandainya kita mati sebelum 83 tahun, maka kita akan mendapat bonus yang banyak.
Kami rasa itu beberapa materi yang dapat kita sampaikan pada hari ini.